semua, balik lagi bersama gue Alvin Toffler. Kali ini kita lagi jalan nih ya. Kita akan numpang moto pokoknya ya. Nah, numpang motonya masih apa? Gue akan numpang moto kepada salah satu fotografer makro terbaik di Indonesia ya. Kita akan minta wejangannya. Gue udah minta bikinin ini, minta apa, jadi sebenarnya gini, gue tuh dari dulu pengen moto semut yang apa, semut super itu loh. Jadi dia punya apa, dia ya, semut kan lu tau lah, dia punya kekuatan lebih ya. ya bukan kekuatan supranatural, tapi karena emang dia strengthnya lebih dibandingkan beban tubuhnya. Dia bisa mengangkat beban yang lebih, bisa nahan beban yang lebih berat gitu. Nah, hari ini gua akan moto semut itu gitu. Nah, ya udahlah ya. Jadi ini gue sebut aja namanya Aki Eko Adianto. Instagramnya ada di sini, teman-teman lo bisa lihat ya. Dia salah satu orang yang menurut gue berdedikasi banget di dalam hal foto makro ya, karena bener-bener fotonya makro mulu, makroan terus, dan memang rumahnya itu nggak tahu ya, rumahnya tuh kayaknya sarang apa ya, sarang serangga, sarang apa, banyak banget hal-hal, maksudnya yang gue pertama kali ketemu mantis yang aneh-aneh di rumahnya dia, pertama kali ketemu robber di rumahnya dia, gue baru sekali itu ngeliat robber fly ya. Nah, terus abis itu sekarang kita semut nih. Nah, semut ini biasanya dia adanya di musim panas, karena di musim hujan dia nggak ada, dia tuh nggak galak gitu. Jadi dia naik ke sarangnya, di sarangnya biasanya, dan nggak galak. Nah, di menjelang musim panas ini gue udah tanya nih, ini bisa nggak? Oh, semutnya ada, oke. Gue langsung di WhatsApp tuh, pas gue tanya, lu ada semutnya nggak? Ada, oke. Ya udah, langsung berangkat gitu. Jadi hari ini kita akan moto semut ya. Nah, tapi ya itulah, gue tidak punya, kebetulan karena dadakan baru dikasih tahu kemarin. Nah, gue tidak punya lensa makronya masih dipinjam. Jadi akhirnya ya udah, gue akan menggunakan kamera dia. Kata dia, gue nggak ada lensa makro, nggak ada body. Kata dia, pakai kamera dia, body dia, lensa dia. Yeay, gila. Kurang ajar banget ya gue, numpang memory card doang. Lighting juga dari dia tentunya ya. Emang Aki gue ini terbaik lah ya. Jadi gue akan dipinjemin A7R4 sama lensa 90 makro Sony gitu. Jadi hari ini kita pakai Sony dulu. Terus lightingnya pakai Krongran ya. Nanti gue akan ada sedikit interview sama si Aki gitu. Nanti gue tanya, kita akan tanya tips-tipsnya ya, gimana biar foto makronya bagus, terutama moto semut nanti ya. Karena ini gue semut nih bingung nih, dia kayak bisa, kenapa semutnya bisa sampai gigit-gigit kayak gitu. Karena gue apa ada semut khusus gitu? Karena kayaknya sih ada semut khusus ya, tapi nanti kita akan tanya lagi ya. Selebihnya tunggu nanti ya, kita jalan dulu ya. Yuk, berangkat. Kenapa ada gambar gua di sini? Karena ya, seperti lo lihat, tidak ada suaranya. Jadi ini dinyalain udah, tapi baterai receivernya mati. Saya merasa bodoh sekali ya. Ya oke, jadi karena tidak ada suaranya, ya udah kita dubbing aja ya. Gue akan mengulangi apa yang si Aki Eko katakan ya. Insya Allah gue hafal ya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah ini di rumahnya si Aki, dekat rumahnya Aki ya. Sambil minum bentar ya. Dekat rumah dia. Memang udah dicari spotnya gitu, dan kita huntingnya harus siang-siang teman-teman. Nah, ini si Aki ya, kita huntingnya harus siang-siang, dan ini ada kawanannya ya, bukan kawan, teman-temannya Aki ya, murid-muridnya ya. Jadi
ini adalah guru besarnya makro ya, jadi banyak selalu dikelilingi oleh murid-muridnya ya. Terus abis itu ya bener juga sih, nggak enak juga ya. Lain kali kayaknya gue harus bawa lensa yang lebih lebar lagi deh, 18 kayaknya kurang, nggak cukup ya. Nah terus teman-teman, ya yang Aki jelasin adalah jadi moto semut kayak gini tuh sebenarnya yang dibutuhkan adalah semut terus iyalah ya, semut terus abis itu ada lo harus cari sarangnya gitu, jadi deket sarangnya dan pastiin pada saat kondisinya panas gitu, jadi tidak dalam kondisi musim hujan, dalam tidak kondisi hujan ataupun mendung. Karena kenapa? Biasanya semutnya akan naik ke atas ke sarangnya gitu, jadi mereka tidak akan langsung datang ke misalkan mereka tidak akan ke bawah-bawah. Dan kalau misalkan ke bawah-bawah pun biasanya katanya mereka tidak akan ngegigit gitu, jadi nggak galak. Kita butuh mereka dalam kondisi tergalak pokoknya ya gitu, jadi kita butuh mereka dalam kondisi tergalaknya gitu. Nah terus habis itu teman-teman, si Aki juga bilang jadi kalau misalkan ini hunting semut ini lu nggak bisa bawa kemana-mana. Jadi misalkan lu, kalau misalkan lu hunting cencorang apa ya, mantis ataupun apapun itu, kadang-kadang bisa lu bawa-bawa nih. Nah si semut ini dia nggak bisa dibawa-bawa, jadi harus di tempatnya. Jadi makanya gue harus datengin si Aki Eko ke tempatnya gitu. Biasanya kan kita bisa Aki ketemuan di sini yuk, moto di sini yuk, moto di sini gitu. Nah yang ini nggak bisa karena memang harus langsung di tempatnya gitu. Ya, sebenarnya bukan semut yang harus di sana aja, tapi di mana aja bisa. Cuma gue agak susah nemuin semut merah gitu. Dan kalau misalkan di tempatnya dia, huntingnya udah nggak diliatin orang lagi karena udah biasa ngeliat orang-orang di bawah pohon gitu ya, pakai kamera nungging-nungging gitu ya. Jadi orang-orang di sana udah nggak aneh lagi. Nah kalau di sini kan kelihatannya aneh kan ngeliatin orang, apalagi gue tinggal di apartemen. Ya. Nah terus ini lagi jelasin sisi lighting nih. Nah lighting ini akan digunakan untuk dari sisi belakangnya gitu. Jadi digunakan dari sisi belakang biar ada dimensinya. Jadi dia akan backlight gitu. Jadi akan lebih banyak rim lightnya gitu. Dan flashnya menggunakan Kruangren gitu. Kruangren jadi twin flash dia namanya gitu, twin flash. Dia dua. Nah itu ditempatin dari belakang gitu. Sebenarnya bisa juga pakai flash, tapi kalau kata si Aki sih nggak efektif dan nggak enak gitu ya. Jadi lebih nyaman sih emang Kruangren sih kalau gue bilang buat makro ya. Dan ini gue udah cobain buat beberapa aktivitas makro lainnya. Memang si twin flash ini paling enak dan paling fleksibel gitu. Apalagi kalau misalkan lu nguber-nguber makroan gitu yang butuh cepet gitu, nggak bisa setup dulu. Nah itu pakai Kruangren paling enak deh. Nah terus teman-teman, nah ini dia udah pakai tripod nih, si Aki udah pakai tripod, udah digantungin sendiri tuh, lihat sendiri ya. Itu digantungin di tripodnya, udah vertikal, jadi ada batangnya itu buat ituin semutnya gitu, buat deretin semutnya. Nah tinggal lu siapin aja deh peralatan yang mau dibawa tuh masih semut tuh apa aja gitu. Nah terus apalagi sih yang dipersiapin? Nah yang harus dipersiapin sebenarnya lensanya juga. Terus lensanya pasti lensa makro. Tapi nah dari pelajaran kemarin tuh gue bisa tahu kalau misalkan untuk moto semut kayak gini sebenarnya nggak butuh lensa yang terlalu makro 1:1 atau 1:2. Cukup lensa yang bisa close focus juga udah bisa. Nah kayak misalkan Fuji ada 18-135 ini. Nah ini bisa close focus gitu. Jadi dia bisa lebih dekat gitu. Tapi nggak usah sampai makro 1:1 gitu. Nah terus ini lagi ngejelasin nih. Nah, lu lihat di bajunya si Aki kan itu mengangkat biji jambu kan. Itu bukan ngangkat sebenarnya, di bawah juga, cuma dibalik gitu ya. Kemarin di Instagram gua ada yang nanya. Itu gue pikir diangkat loh, selama ini gue merasa dibodohi. Ya, enggak lah. Kasihan bro, ngangkatnya gimana dia mau bisa nyimbangin, enggak. Nah, terus abis itu pakai F-nya F berapa? F-nya F16 biasanya, F16 atau F10 atau F-nya F kecil lah, biar belakangnya gelap gitu.
Terus shutter speednya pakai berapa ya? Shutter speednya pakai 1/60 juga nggak masalah sih. Atau misalkan lo mau bikin belakangnya gelap lagi ya pakai aja 1/200 gitu ya. Terus habis itu teman-teman apa namanya, lo bisa ini apa settingannya. Jadi tadi lo lihat si Aki sama si ini apa, oh iya tunggu, kita mumpung ini bahas si twin flash ini. Twin flash itu kiri dan kanan bisa diatur powernya, jadi ada yang bisa satu bisa digedein, satu bisa dikecilin gitu. Nah ini flashnya taruh bawah gitu, jadi dia buat bikin rimnya gitu ya. Ini bisa diatur, dan ini ada di tengahnya itu dia ada namanya modeling lampnya, jadi bisa buat bantu fokus juga kalau misalkan si kamera lo agak lemot atau apa gitu ya kan, karena makro itu biasanya agak susah sih, apalagi kalau agak kondisinya agak gelap. Nah ini bisa bantu LED-nya gitu. Terus teman-teman habis itu nah mana ini dia, nah ini bahan-bahannya yang dipersiapkan ya. Jadi ada strawberry, sebenarnya ada kembang kol atau brokoli sih ya. Nah ini ada ciplukan nih, ciplukan ini mainan zaman dulu nih ya. Jadi kalau di samping-samping kali, di empang-empang, di kebun-kebun banyak banget ciplukan ya. Kalau sekarang dijualnya mahal di swalayan gitu. Nah sayur kolnya ya brokolinya ya udah pasti nggak kepake semua gitu ya, nggak segede gini juga diangkat sama dia ya ya dipotong kecil-kecil nanti. Terus habis itu yang paling utama pakai kersen, jadi pakai kersen. Terus habis itu apa namanya, pakai ciplukan, nanti ada yang dibuka. Nah terus habis itu teman-teman udah sih, habis itu doang. Bentar ya, gua cari lagi ya. Cet. Gua hapus aja yang ini ya. Oke. Nah terus teman-teman lanjut, ini adalah proses pemotretannya gitu tuh. Lu lihat itu f-nya 16, speednya 1/40 ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, makro itu autofokusnya susah gitu, jadi ya udah emang repot ya gitu. Jadi lo bisa lihat tuh hasilnya langsung ada remnya bagus gitu. Jadi nah tuh ya, belakangnya juga gelap, jadi karena kita pakainya f-nya f16 gitu ya. Kalau kita pelanin lagi nih, ini lihat dipelanin lagi nih, set, backgroundnya akan lebih terang gitu. Tapi ya distraksi jadinya, mengganggu gitu. Kalau buat gue sih lebih baik lo speednya dikencengin aja di 1/200 atau 1/160 gitu. Nanti gue akan kasih lihat hasilnya ya gitu ya. Nah ini caranya teman-teman, ini caranya diudak-udak nih si sumbernya gitu ya, sampai dia emosi terus dia akan ikut. Nah gitu kan ikut. Nah terus tinggal digantungin ya. Yang ini gagal ya. Jadi teman-teman tidak ada semut yang disakiti ya. Mereka sudah setuju video ini ditayangkan. Kita udah kasih materai, tanda tangan materai 10.000 ya. Ya, semut-semutnya juga yang ikut sini udah kita masukin asuransi. Jadi mereka kalau misalkan mereka sakit, mereka kenapa-napa, patah tulang, bisa masuk ke rumah sakit langsung ya. Nah ini dia contohnya cara menggantungkan semutnya. Set ya belum. Oke. Nah ini namanya Adi teman-teman ya. Oke, nah ini dia, set, 1, 2, 3. Nah dia digituin, nah udah langsung jatuh, langsung dipegang. Dan si Aki bilang mereka bisa bertahan sampai 2 jam dengan posisi seperti itu gitu. Jadi merah-merah tuh, strong juga ya mereka ya. Nah ini gue pakai A7R4 ya, pakai A7R4. Tadi ada suaranya ya, begitu mikrofonnya di onin mati lagi ya, berarti emang baterainya yang habis ya. Oke. Nah terus abis itu udah nih hunting pakai A7R4 sama makro 90 ya. Nah seperti lo lihat tadi ini, jadi ada reflektornya di atas buat fill in ya. Oke. Nah kita lanjut di sini aja. Nah ini sistem huntingnya ya. Ini si Aki yang moto. Oke. Terus, nah ini dia. Nah ini pakai lensa 135 ini, pakai lensa 18-135, jadi bisa close focus gitu, enak ya. Gue jadi makin happy punya lensa ini jadinya ya. Gitu. Nah ini si semut-semut kecil, saya mau tanya,
gitu. Jadi semutnya semut apa ya udah, ternyata bener semutnya semut rangkang. Lu tinggal cari aja semut rangkang dimanapun itu. Lu bisa intinya bikin mereka emosi lah gitu ya. Ya, naikkan emosi mereka, jadi diperalat gitu, nanti mereka akan ngangkat itu sendiri gitu. Mereka akan mencengkram sebenarnya, jadi mereka nggak mau ngelepasin gitu ya. Cuma ya abis itu ya dibalikin lagi ya, jangan lo diemin aja, ntar tiba-tiba dia 2 hari kan gitu ya. Jadi mungkin segitu aja kali ya. Nanti lo akan lihat hasil fotonya abis ini ya. Gua akan kasih belum ada yang gue edit sama sekali, jadi hasil yang lo lihat adalah hasil asli dari kameranya gitu ya. Oke, segitu aja teman-teman, karena udah mau habis videonya. Lu akan lihat hasilnya ya. Oke, jadi begitu aja. Nanti penutupannya abis ini masih ada ya. Masih ada. Gue udah bikin video penutupan dan ada suaranya ya. Ini lagi nih, yang di mana? Foto begini. Tapi itu misfokus Ki. Barangan ayo baik. Misfokus itu. Dari mana? Begitu teman-teman, tadi ya udah hunting makro, udah lihat hasilnya. Jadi ya begitu ya kalau hunting makro ya. Yang gua dengar dari si Aki itu, semut itu dia kuat bertahan seperti itu tuh posisinya 2 jam loh. Gila, kuat juga ya. Jadi nggak tahu, emang kan semut itu, jadi emang semut itu kan dia ada apa, dia tahan mengangkat beban yang beratnya berkali-kali lipat tubuhnya kan. Tadi sampai apa, kita coba sampai brokoli, sampai ada apa namanya, strawberry juga kuat. Gila kan, jadi gokil sih emang semut itu sih ya. Mungkin kalau misalkan di ranking binatang terkuat sekaligus binatang terkuat dengan komparasinya ke badan atau ke size gitu, mungkin semut menang kali ya. Kuat banget gitu. Terus habis itu tadi yang harus diperhatikan dari motonya itu, lu pakai F-nya kecil, jadi F-nya ya 13, 16 gitu. Kalau misalkan untuk makro itu, apalagi kan semutnya juga kecil. Terus dove-nya kan harus lebih lebar kan, jadi lu nggak mau semuanya, nggak mau ada bagian yang ngeblur gitu. Itu aja gue pakai F13, 14 tadi, F16 gitu, masih ada bagian yang ngeblur, karena ya itu semakin dekat ke sensor biasanya dove-nya makin tipis gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan sih teman-teman. Terus habis itu lighting juga penting banget. Lighting itu penting banget kalau di makro, apalagi kayak tadi kita moto juga kan kita motonya di area shadow, nggak ada cahaya tambahan gitu. Jadi kalau tadi ada beberapa foto yang udah gua ambil yang lightingnya nyala, ya itu hasilnya gelap, bener-bener gelap total gitu. Dan kalau misalkan mau lu tinggiin ISO-nya bisa sih sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak masalah ISO-nya ditinggiin, tapi ya itu jadinya paling noise aja gitu. Nah kalau lu misalkan lu menerima noise itu ya nggak masalah, go for it menurut gua. Tapi kalau misalkan lu maunya detail ya pakai lighting. Dan lighting itu juga penting menurut gua, itu buat bikin dimensi, jadi dimensinya bagus gitu. Nah kenapa orang kalau foto binatang kayak gitu, makro kayak gitu, lebih suka pagi-pagi gitu pas lightingnya masih nyamping, karena dia bikin dimensi. Nah ini hal yang sama juga berlaku dengan yang kita lakukan tadi gitu. Jadi kalau misalkan kita
motonya pakai lighting ya kita dapat dimensinya, ada highlight, ada shadownya gitu, jadi lebih enak buat fotonya gitu loh. Nah tadi gue juga ada foto sih pakai handphone ya, mungkin kalau pakai handphone kan nggak pakai lighting nih karena nggak bisa connect ke itunya, nggak bisa connect ke triggernya gitu, jadi lo bisa lihat bagaimana hasilnya. Nah ini kita compare, ini yang pakai light, ini tanpa pakai lighting ya, terlepas ini foto handphone ya gitu, dan ada lagi ini yang pakai lighting gitu, jadi kelihatan lah bedanya gimana. Lo bisa bikin backgroundnya under gitu loh, gitu sih kalau buat gua rangkumannya ya. Dan yang rangkuman satu lagi, ternyata lensa gua 18-135 lensa yang gue pakai ini dia bisa buat makroan ya, close focus ya. Jadi kalau gue bilang mungkin bilangnya close focus, jadi mungkin nggak 1:1, tapi buat konsepan semut tadi itu bisa banget karena kita nggak butuh frame yang bener-bener detail banget, yang deket-deket banget. Jadi cukup yang close focus aja udah bisa banget buat yang semut-semut kayak tadi gitu. Jadi gue juga enak sih, happy juga, untung gue beli lensa ini ya. Gue juga kaget tadi bisa ternyata gitu. Jadi close focusnya kalau nggak salah di 135 mili itu, di 135 mili itu sekitar jaraknya 30 cm. Gitu aja mungkin teman-teman. Apalagi yang harus gue highlight ya, apalagi yang harus gue highlight ya. Oh iya teman-teman, ini si lighting ini juga dia membantu untuk nge-freeze freezing moment gitu. Jadi buat membantu si objeknya tetap tetap freeze gitu. Mungkin cuma segitu aja teman-teman. Thank you for watching ya, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada saran, ada pertanyaan, langsung aja ketik di kolom komentar gitu ya. Nanti mudah-mudahan gue bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab ya nanti gue tanyain lagi ke orang lain. Yang penting ada jawabannya gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja, udah mulai sore ini, nggak terasa gue udah seharian motret. Kalau motret emang kayak gitu sih, suka nggak berasa ya gitu. Jadi thank you semuanya, balik lagi, semoga kembali lagi, thank you, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah.